Masing-masing orang punya cara untuk menyelamatkan lingkungan. Dan cara yang digunakan oleh tamu kita berikut ini termasuk unik karena dia berkeliling naik sepeda ke daerah-daerah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan mendongeng. Siapa dia? Mari kita sambut Samsudin. Wah, yang datang ternyata badak. Badak bercula. Bercula berapa? Dua. Bercula dua. Sumatera Rhino. Oke, Rhino ya. Dongeng keliling satwa langka Indonesia. Jadi Anda biasa dipanggil Uncle Sam? Iya, betul. Oke, silakan duduk Uncle Sam. Anda mengenakan baju ini dengan banyak problematika yang Anda lihat ya. Betul sekali. Berkaitan dengan lingkungan kita. Anda sendiri berasal dari mana ya? Saya lahir dan besar di Indramayu sampai SMA, terus kuliah di Kota Malang. Jadi profesi Anda sekarang ini apa? Pekerjaan Anda? Sebelumnya guru, terus saya memutuskan tetap mengajar tapi dengan cara saya sendiri. Dan kebetulan karena saya punya pengalaman bagus mengenai dongeng, saya pakai dongeng itu sebagai media untuk menjelaskan kepada orang banyak bahwa kita harus mencintai alam, mencintai satwa langka agar keberadaan mereka tidak berkurang dan mereka bisa terus hidup dan terus bisa dilihat oleh anak cucu kita. Baik, nanti ceritakan ya pengalaman Anda. Ini katanya keliling berbagai daerah untuk mendongeng. Dan salah satu yang menjadi perhatian utama Anda adalah menyelamatkan badak. Nanti Anda cerita kenapa badak begitu penting ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Bumi dan segala isinya patut dijaga dan dilestarikan. Seperti yang dilakukan oleh pria asal Indramayu, Jawa Barat ini. Samsudin, atau yang akrab disapa Kang Sam, mempunyai cara unik dalam menyampaikan pesan-pesan pelestarian lingkungan dengan mendongeng keliling. Bermodalkan wayang-wayangan dari karton dan kardus bekas yang dibuatnya sendiri. Sejak 2016, dirinya mulai aktif mendongeng keliling Indonesia. Kang Sam tuh menceritakan badak, kan badak harus hidup, tempatnya di hutan. Oh, pantesan ceritanya Kang Sam tuh lingkungan harus dijaga. Kasihan badak udah tinggal beberapa, ketika hutan nggak dilindungi nanti di mana? Iya, tempat tinggal badak tuh. Wah, iya. Saya tertarik juga, ingin sekali menggeluti sama cerita Kang Sam tuh lebih bagus, lebih hebat. Berangkat dari keresahannya terhadap kondisi lingkungan dan satwa langka, ia pun berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Latar belakangnya sebagai mantan guru membuatnya semangat menyebarkan pembelajaran kepada anak-anak. Selain mendongeng, Kang Sam juga aktif melakukan penanaman mangrove di pesisir Indramayu. Hal ini ia lakukan melihat di beberapa wilayah pantai utara Jawa mulai tergerus abrasi. Kang Sam ini kita libatkan di mangrove ini, ya samping nanam juga Kang Sam ini mapping juga, bikinan peta. Gitu. Ya berlumpur-lumpur ya juga sih. Ya kepeduliannya itu sangat, kalau menurut kami ya sangat tinggi lah beliau tadi. Jadi sampai rela meninggalkan ilmunya atau ininya dari keguruan ke lingkungan. Bagi Kang Sam, apa yang ia lakukan ini semata-mata untuk menyadarkan para generasi penerus dalam menjaga bumi dan segala isinya. Jadi kalau mendongeng ini Anda keliling?
ke Iya, berbagai betul. daerah. Betul sekali. Kemana aja itu? Saya mendongeng di 2016 setelah saya bertemu dengan ahli biologi Amerika, panggilannya Mini Nagendran. Anda ketemunya di mana itu? Waktu itu bertepatan dengan konflik masyarakat dengan Taman Nasional Ujung Kulon, dan saya melihat mungkin orang itu tidak tahu atau sampai terjadinya gap seperti itu karena tidak ada sinergi antara masyarakat dengan petugas-petugas yang bekerja untuk Taman Nasional gitu. Maka saya pikir kita harus bangun jembatan gitu, dan jembatannya adalah pendidikan tadi, agar orang di luar wilayah lingkungan tadi yang bergelut di konservasi dengan orang-orang yang bekerja di konservasi itu, mereka bisa saling memahami, dan tujuan akhirnya adalah tidak ada konflik. Ya. Nanti cerita ya, kenapa pentingnya badak, kenapa bukan yang lain. Tapi waktu berkeliling itu ada yang bilang Anda naik sepeda juga. Betul. Pernah dongeng di mana aja? Iya, di tahun Januari 2016 itu saya kebetulan diberi kesempatan pergi ke Sumatera untuk mendongeng di TVRI Jambi. Terus sebelum itu saya ketemu teman lama yang dari tahun 2000 kami sudah kenal, bertemu kembali, dan akhirnya saya bahas alangkah bagusnya kalau kita bisa melakukan kegiatan berkeliling agar saya bisa melakukan pendekatan ke lebih banyak orang lagi. Waktu pertama kali keliling itu dimulai dari KLHK Manggalawana Bakti sampai ke kota Jambi. Naik sepeda? Iya, betul. Naik sepeda? Iya, Berapa tapi hari? ada di project 1,5 bulan, 45 harian. Nah, Anda mendongeng di depan siapa ini? Jadi saya dengan teman tim itu memberitahu sekolah, komunitas, atau kalau saya sempat misalkan di jalan anak-anak tertarik yang main dadakan gitu. Ya tujuannya yang penting sebisa mungkin kami bisa merangkul sebanyak mungkin anak agar mereka mendapat wawasan baru mengenai betapa kita itu harus benar-benar menjaga hutan. Jadi cerita-cerita seperti apa yang biasa Anda sampaikan waktu mendongeng ini? Ya kaitannya dengan kecintaan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan satwa langka, maupun menceritakan di mana apa dampaknya bagi satwa kalau terjadi kerusakan alam, kebakaran hutan misalkan, eksploitasi yang dilakukan oleh manusia, begitu. Omong-omong pendidikan formal Anda apa ya? Ya lucunya saya malah S1-nya manajemen. Dengan gelar sarjana manajemen S1, harusnya kan Anda bisa mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan secara kesejahteraan. Kenapa Anda tidak melihat bahwa sebaiknya aku bekerja di tempat lain aja bisa mendatangkan uang buat aku dan keluargaku? Saya pernah satu waktu ya, saya pernah mengalami itu dilema gitu. Saya berpikir inginlah hidup ya tanda kutip normal. Gitu. Tanda kutip normal. Jadi hidup seperti ini nggak normal. Karena orang melihat saya nggak normal gitu. Maksudnya bukan pekerjaan ini ya. Oke. Ya karena tadi tidak ada income tetap, masa depan ya nggak jelas. Termasuk almarhum ibu. Oh, ibu juga nggak setuju waktu itu? Nggak setuju. Cuman dan saya akhirnya tetap memutuskan itu setelah saya ada kayak efek di badan itu, penolakan gitu. Ketika saya menyebutkan saya hidup normal tadi, di badan sendiri terutama di dada itu terasa sakit. Dan sakit itu hilang ketika saya menyebut Tuhan, barangkali hidup saya engkau buat saya untuk saya seperti ini gitu. Tiba-tiba rasa sakit di dada itu hilang dan saya terus berusaha, ya sudahlah dengan cara ini mungkin saya bisa melakukan banyak hal yang baik untuk alam, untuk dunia, untuk masa depan gitu. Usia Anda berapa sekarang? Sekarang 50 tahun. Jadi Anda sudah mantap bahwa ini adalah pilihan hidup Anda. Kalau sampai hari ini saya melihat masih banyak anak-anak yang belum saya kunjungi, apalagi kalau kita dihitung belahan dunia itu kan begitu luas gitu. Saya belum mengunjungi negara lain, hanya seputaran Indonesia. Belum menyentuh anak-anak misalkan di Australia atau di Amerika atau di Europe gitu.
Harapan saya makin banyak anak-anak, meskipun mereka tinggal di kota, tapi punya kesadaran bahwa mereka butuh oksigen, mereka tetap butuh dunia yang sehat, bumi yang sehat gitu. Dan kita hanya punya satu rumah, yaitu bumi. Gitu. Nah, kita rehat sejenak. Pastikan Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Tidak! Biarkan sampah itu kalian bawa kembali. Kami tidak membutuhkan kehadiran kalian jika kalian tidak menghormati ibu bumi.